Tanaman yang kemarin kita menyulam dengan tanaman cabai yang lain ternyata malah seperti ini kondisinya. Ya, ini tanah benar-benar kering. Aku kemari juga udah 2 hari nggak kemari, jadi tanaman kita cukup menderita ini. Ini harus kita siram segera. Sekarang langsung kita siram ya, supaya dia mungkin bisa terselamatkan. Hari ini aku ingin pruning kemangiku. Ini kemangiku udah mulai banyak keluarin cabang-cabangan. Nih, di sini. Ini pada belum aku potong pucuknya, tapi nggak masalah. Ini sih sepucuk dengan ukurannya seperti ini itu lumayan ideal untuk dipotong. Ya, kita potong aja ini segini. Nah, yang lain ntar bakal aku potong juga. Yang pucuk seperti ini jangan langsung kita buang. Ini bisa kita jadi lalapan langsung, bisa kita makan langsung, atau bahkan bisa kalian tancapi lagi di media tanam untuk ntar diperbanyak. Biar ntar kemungkinan untuk tumbuhnya lumayan besar. Kemangi ini tanamannya seperti tanaman tomat yang gampang untuk di stek. Jadi apabila kalian telah memotong pucuk seperti ini, langsung aja ditancapin ke tanah. Keberhasilannya itu lumayan tinggi. Asalkan di sini nggak terlalu panas sih, tapi karena di sini terlalu panas, ntar mungkin bakal aku tutupi dengan sesuatu supaya dia ntar beradaptasi untuk numbuhin akarnya aja dulu. Setelah akarnya tumbuh, ntar dia pasti bisa tumbuh subur seperti teman-teman yang lain. Ini satu lagi kita potong aja. Ya, ini satu lagi kita tancapin aja di tengah. Tengah sih agak kurang dapat sinar matahari sih. Di mana ya? Di sebelahnya aja deh, di sini. Sip. Pertumbuhan tanaman cabai yang kutanam dengan metode hugelkultur yang kemarin kita praktekin. Aku nggak tahu apa videonya ada keluar atau belum sekarang ini. Tapi aku ada bikin satu video yang khusus untuk cara menanam hugelkultur. Nah, dan ternyata cara ini kurang efektif. Kenapa? Karena aku jarang kemari. Kalau memang kalian di rumah, itu kemungkinan bisa efektif karena kalian bisa nyiram tiap hari. Karena aku datang kemari itu juga jarang, 2 atau 3 hari sekali. Jadi ini agak menderita tanamannya, jadi dia agak sulit untuk berbuah karena menderita seperti ini, kekurangan air. Karena media tanamnya kan menyusut, jadi makin menyusut tanahnya, akarnya makin berkembang dan dia butuh lebih banyak air daripada tanaman-tanaman yang lain. Oleh karena itu, ini kemungkinan besar ntar bakal aku putusin untuk dipindahin aja ke tanah langsung. Ntar kita cari aja lokasi di mana yang sesuai untuk kita tanami cabai ini. Kemungkinan besar bakal aku tanami dibarengi dengan kacang panjang ini aja. Di sini masih ada yang kosong, di sana juga masih ada yang kosong. Mungkin bakal kita pindahin aja 2 tanaman di sini. Dan 1 tanaman lagi mungkin ntar bakal aku cari tempat yang bisa kita tanamin yang kosong. Sepertinya di sana cuma bisa ditanami 1 tanaman doang, jadi untuk tanaman yang lain bakal aku cari tempat yang lain juga. Untuk 2 tanaman yang lagi aku pindahin ke sini 1 dan di sana 1. Jadi berdekatan dengan tanaman ini tanaman utama kita. Ya, soalnya aku nggak tahu lagi tempat di mana. Sebenarnya banyak sih tempat sih, tapi ya kita cari yang paling dekat aja deh supaya ntar nyiramnya juga nggak terlalu jauh dari tanaman yang utama kita. Dan ini juga karena ditanami di tanah, jadi ntar dia pastinya bakal lebih jarang aku siram daripada ini. Mungkin seminggu sekali. Tapi ini karena dia lagi stres, lagi kekurangan air, ntar bakal aku siram aja untuk supaya dia tegak lagi. Yang di sana juga by the way, yang di botol raised bed botol kita di sana. Dan kemungkinan untuk kedepannya bakal aku sirami seminggu sekali. Kemungkinan. Apabila dia dalam 1 minggu itu tidak layu juga, tidak stres seperti yang sekarang kondisinya, itu kemungkinan nggak bakal aku siram lagi. Biarkan aja dia cari air sendiri di dalam tanah. Soalnya di tanah juga banyak air kok. Setelah tadi pruning pucuk kemangi, kali ini aku juga ingin pruning pucuk dari tanaman cabai. Oke, ini yang masih kecil kita pruning aja. Jangan pakai gunting deh, pakai tangan aja. Nah, seperti ini. Yang lain juga bakal aku pruning yang udah lumayan besar ini. Apitnya masih banyak. Tuh, apitnya masih banyak. Ya, ini kita buang aja deh. Jangan kita masukin lagi ke dalam blender bag, ntar malah datang lagi apitnya.
Udah seperti apa aja nih semuanya, anak-anak belalang semuanya. Makin banyak ya, makin bolong daun-daunnya. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa, kita kasih makan aja untuk mereka. Selagi aku masih belum punya ayam. Kalau punya ayam bakal aku berikan ke ayam ini, anak-anak ini. Lumayan untuk nutrisinya. Buah perdana pada tanaman tomat, mantap. Untuk POC kita yang ini, ketika aku buka tadi dari plastiknya, entah kenapa mulai kecium aroma busuk. Nah, ini bahkan lalat banyak berterbangan di atasnya. Nih. Padahal kemarin itu bau fermentasi, tapi entah kenapa sekarang ini malah berbau busuk. Kemungkinan besar sih karena ada terkontaminasi dengan bakteri jahat dari luar ya. Jadi aku kurang tahu juga, tapi untuk sekarang kita tutup balik deh. Apakah karena ada ngaruh dari ini kulit telur yang aku masukin? Aku kurang tahu juga, tapi untuk sekarang kita tutup kembali aja deh. Padahal beberapa menit yang lalu cuaca di sini panas, tapi entah kenapa sekarang mendadak mendung. Ya, ini mau nggak mau sebentar lagi kita harus buru-buru balik supaya ntar nggak kehujanan. Angin juga udah lumayan kenceng di sini. Ya, jadi untuk hari ini mungkin aku akhiri sampai di sini aja. Dan kemungkinan besar esok atau lusa ntar bakal balik lagi ke sini deh. Ya, ternyata cuacanya PHP, nggak jadi mendung, nggak jadi hujan. Ya udah deh, aku bakal di sini mungkin sedikit lebih lama lagi karena sekarang belum jam 6 juga. Di Aceh by the way untuk azannya itu jam ini ya, jam 7 kurang 10 atau kurang 15 gitu. Aku kurang tahu juga, agak pelupa juga. Tapi ya beda dengan yang di Jakarta ataupun di daerah Jawa yang azannya itu di sekitar pukul 6. Soalnya kebanyakan yang komentar di channelku ini orang Jawa. Bahasanya itu bahasa Jawa. Jadi ya, ini aku cuma sekedar informasi aja kalau di Aceh itu azan maghribnya itu di sekitar pukul 7 kurang. Tadi aku ada nemu satu buah sawo yang jatuh dari pohon yang ada di kebunku. Dan ini udah lumayan, kemungkinan besar udah matang. Nggak tahu, aku kurang tahu juga matangnya karena matang di pohon atau karena udah jatuh gitu. Karena udah, apa sih bahasanya kalau matang yang jatuh dari pohon itu? Aku lupa nama sebutannya. Tapi ya kita coba aja. Ini by the way aku nggak bawa pisau, jadi kita pakai langsung mulut aja ya. Ya, udah matang. Manis. Ini sih manis sih. Walaupun nggak matang di pohon, matang karena jatuh. Kangen aku dengan rasa dari buah sawo. Udah setahun kali nggak musim. Ini baru musim lagi karena udah masuki kemarau. Biasa tanaman sawo itu memang musimnya itu di sekitar bulan 5, bulan 6, bulan 7-an gitu. Ntar di bulan 8 kalau udah masuki musim hujan, dia bakal habis lagi ini buahnya. Ini buah perdana by the way yang aku makan untuk musim kali ini ya, untuk pembuahan musim kali ini perdana kali yang aku makan, yang aku petik dari, yang aku ambil dari pohonnya. Ini nggak dipetik ya, hasil dari jatuh. Kemungkinan besar karena angin. Tapi lumayan, dapat satu sebelum keburu dimakan dengan burung ataupun tupai. Di sini soalnya kalau nggak tupai itu burung paling banyak. Jadi biasanya agak susah untuk dapatin buah yang matang langsung dari pohon. Biasanya harus dipetik terlebih dahulu, kemudian diperam di rumah hingga dia menguning seperti ini. Ini sih enak sih. Ngebaliin rasa lelah juga setelah bekerja tadi. Mantap. Aku baru sadar setelah sekian lama aku nggak merhatiin komposter aku yang di sini. Ternyata sekarang benar-benar nggak berguna lagi. Memang dari dulu sih kurang efektif komposter yang seperti ini. Soalnya ini terlalu banyak. Apa ini namanya? Bulatan-bulatan ini terlalu banyak. Dan ini juga terlalu sempit untuk kita inin sampah organiknya.
Jadi untuk komposter ntar kemungkinan besar bakal aku bikin yang baru. Aku nggak tahu ntar bakal pakai apa gitu. Apakah pakai karung ataupun langsung di tanah ditutupi, kemudian ditutupi dengan terpal. Aku kurang tahu juga ntar kedepannya bagaimana. Tapi untuk komposter pastinya bakal kita rombak. Barusan ada kelapa yang jatuh dari tanaman kelapa yang di sini. Kemungkinan karena ini udah tua juga dan kemungkinan sekarang lagi berangin. Jadi ya untuk berada di tempat berangin seperti ini yang di atasnya itu kebanyakan pohon kelapa, lumayan harus berhati-hati agar ntar kelapanya nggak jatuh ke atas kepala. Yang di sana juga, aduh agak gelap ya kalau di kamera, sorry. Tapi yang penting di sana itu juga kelapanya udah seperti ini, udah tua-tua. Jadi kalau diterbangin angin sedikit itu bakal langsung jatuh. Lumayan nambahin stok kelapa tua di kebunku.